Halo teman-teman semua, di sini kita akan mempelajari bab 3 mengenai demand, supply, dan market equilibrium. Nah, pertama-tama ada perusahaan dan rumah tangga sebagai unit pengambilan keputusan dasar. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mentransformasikan sumber daya input menjadi produk atau output. Nah, perusahaan merupakan unit produksi utama dalam perekonomian pasar. Perusahaan itu mengambil keputusan untuk memaksimalkan laba. Yang kedua ada entrepreneur atau wirausahawan. Wirausahawan merupakan seseorang yang mengorganisasikan, mengelola, dan menanggung risiko suatu perusahaan, menggunakan ide baru atau produk baru dan menjadikannya menjadi bisnis yang sukses. Nah, wirausahawan ini berasal dari usaha bebas pada intinya. Yang ketiga ada household atau rumah tangga. Jadi, rumah tangga merupakan unit pengkonsumsi dalam suatu perekonomian. Nah, sekarang ada input market dan output market, the circular flow. Jadi, di sini ada pasar produk atau pasar output. Nah, apa yang dimaksud dengan pasar produk? Jadi, pasar di mana barang dan jasa itu dipertukarkan. Kalau pasar input, pasar di mana sumber daya yang digunakan untuk membuat produk dipertukarkan. Di sini ada circular flow-nya. Pertama-tama dari rumah tangga itu menawarkan di pasar input faktor produksi seperti labor, capital, dan land, kemudian diberikan kepada perusahaan sebagai permintaan dari perusahaan. Nah, kemudian perusahaan menawarkan di pasar output berupa barang dan jasa sebagai permintaan dari rumah tangga. Kemudian rumah tangga membayar, terus perusahaan mendapatkan bayaran tersebut. Nah, perusahaan kemudian di pasar input akan membayar atas faktor produksi dalam bentuk balas jasa upah kepada rumah tangga. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar faktor atau input di mana rumah tangga menawarkan pekerjaan untuk mendapatkan upah dari perusahaan yang meminta tenaga kerja. Nah, kalau capital market merupakan pasar faktor input di mana rumah tangga menawarkan tabungan mereka untuk mendapatkan bunga dalam klaim laba di masa depan kepada perusahaan yang memerlukan dana untuk membeli barang modal. Nah, kalau pasar tanah atau land market merupakan pasar faktor atau input di mana rumah tangga itu menawarkan tanah atau properti real lain-lainnya untuk menukarkan dengan penghasilan sewa. Kalau pasar faktor produksi adalah pasar input di mana digunakan dalam proses produksi. Kayak misalnya itu tanah, tenaga kerja, terus modal. Nah, itu tuh merupakan 3 kunci utama dari faktor produksi. Sekarang ada permintaan dalam pasar input atau pasar output, pasar produk atau output market, Nah, yang pertama, keputusan rumah tangga itu tergantung pada kuantitas produk atau output yang diminta, tergantung kepada sejumlah faktor. Yang pertama itu ada harga produk yang bersangkutan. Yang kedua, income yang tersedia bagi si rumah tangga. Yang ketiga, ada jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga. Yang keempat, ada harga produk lain yang tersedia bagi rumah tangga itu. Terus yang kelima itu ada selera dan preferensi rumah tangga. Yang keenam ada ekspektasi tentang masa depan, kekayaan, pendapatan, dan harga masa mendatang bagi rumah tangga. Nah, quantity demand. Jadi apa sih yang dimaksud dengan quantity demand atau kuantitas yang diminta? Jadi kuantitas yang diminta itu merupakan jumlah banyaknya unit suatu produk yang akan dibeli oleh rumah tangga pada suatu periode tertentu. Jika rumah tangga itu bisa membeli semua yang diinginkan pada harga pasar saat ini. Kemudian ada perubahan kuantitas yang diminta dibanding dengan perubahan permintaan. Jadi, hubungan terpenting dalam pasar individual itu sebenarnya hubungan antara harga pasar dengan kuantitas yang diminta. Nah, di sini ada harga dan kuantitas yang diminta, hukum permintaan atau the law of demand. Nah, kita bisa lihat ada tabel. Nah, tabel ini tuh namanya schedule permintaan atau demand schedule. Jadi, demand schedule itu tabel yang menunjukkan
memperlihatkan atau menunjukkan berapa banyak suatu produk itu akan dibeli oleh suatu rumah tangga pada harga yang berbeda-beda. Nah, misalnya nih ini tabel Ana permintaannya terhadap menelpon. Terus di harga 0 tuh Ana cuma bisa nelpon cuma mau nelpon minta telepon itu 30 kali. Terus kalau harganya 0,5 Ana mau nelpon 25 dan seterusnya. Disebut kurva permintaan. Jadi kurva permintaan adalah kurva yang mengilustrasikan seberapa banyak produk yang akan dibeli sama household pada harga yang berbeda-beda. Kayak tadi di tabel ini tuh, kalau misalkan 0, Ana mau 30, tapi kalau 0,5, Ana mau 25. Kalau 3,5, Ana mau 7. Nah, seperti ini jadi bentuk kurva permintaannya. Terus, slope kurva permintaan itu menurun ke bawah atau memiliki hubungan yang negatif antara Q dan P. Nah, itu juga disebut dengan law of demand. Jadi, law of demand itu hubungan negatif antara harga dan kuantitas demand. Jadi, ketika harganya itu naik, kuantitas yang diminta itu turun. Kalau harganya turun, kuantitas yang diminta itu naik. Terus, ada sifat-sifat nih dari kurva permintaan yang perlu kita ketahui. Jadi kurva permintaan itu memiliki slope yang negatif. Kayak tadi, kalau harganya naik, kuantitasnya turun. Kalau misalkan harganya turun, kuantitasnya naik. Terus kurva permintaan itu memotong sumbu Q, X, akibat adanya keterbatasan waktu dan utilitas marginal yang semakin menurun. Maksudnya gimana nih? Sebenarnya harganya itu 0, tapi sebenarnya kenapa sih Ana cuma mau nelfon 30 kali? Ana tuh nelfon 30 kali karena misalnya ada keterbatasan waktu dan juga kepuasan Ana yang terus menurun. Kalau misalnya nelfon itu lebih dari 30. Terus yang ketiga itu memotong pada sumbu harga di Y. Nah, akibatnya itu karena keterbatasan pendapatan dan kekayaan. Kayak di ketika harganya 15, Ana nggak akan nelfon. Kenapa? Itu karena ada keterbatasan pendapatan dan kekayaan. Ada penentu lain atas permintaan rumah tangga. Ada income sama wealth. Income itu kekayaan, jadi jumlah seluruh yang dimiliki oleh rumah tangga dalam bentuk upah, gaji, profit, interest payment, rents, atau permintaan lain yang didapatkan dari suatu periode. Nah, dia itu mengukur aliran. It's a flow measure. Nah, kalau kekayaan atau wealth itu merupakan total yang dimiliki rumah tangga dikurangi dengan utangnya, di mana kekayaan ini merupakan ukuran simpanan. Kemudian ada yang disebut dengan normal goods. Jadi normal goods adalah harga yang dimana permintaannya itu akan naik ketika income kita naik, dan permintaannya itu akan turun ketika income kita turun. Kemudian ada inferior good. Inferior good itu kebalikannya dari normal good. Kalau misalkan demand-nya itu turun, berarti income kita tuh lagi naik. Terus ada substitutes, perfect substitute sama complement. Jadi barang substitusi itu barangnya itu bisa diganti secara signifikan. Misalnya ketika harga suatu barang itu naik, terus mengakibatkan permintaan terhadap barang lain itu naik. Misalnya kayak tadi di chapter sebelumnya itu hamburger sama chicken sama ayam. Ketika ayam merupakan substitut dari hamburger, pas harga hamburger itu naik, maka ayam akan meningkat permintaannya. Nah, kalau perfect substitutes atau barang substitusi sempurna itu terhadap produk yang identical products. Kalau complement itu kalau misalkan harga turun pada suatu barang, itu menyebabkan peningkatan pada barang lain. Misalnya complement itu tadi hamburger sama saus, terus habis itu harga hamburger turun, maka si permintaan terhadap saus ini akan naik. Karena ketika harga hamburger turun, maka permintaan hamburger naik. Nah, kalau hamburgernya naik permintaannya, kita butuh banyak saus gitu. Terus ada selera sama preferensi. Nah, selera atau preferensi itu merupakan pilihan akhir dari keputusan kita untuk menentukan mengkonsumsi. Nah, selera itu sebenarnya
sulit digeneralisasikan karena tidak mudah diukur. Pertama, selera itu mudah berubah, terus bersifatnya khas bagi setiap orang. Kalau ekspektasi, keputusan kita membeli suatu barang itu karena harga dan pendapatan saat ini. Tapi bisa aja kita membeli barang itu karena ekspektasi kita terhadap posisi kita di masa depan, perubahan harga di masa depan, kayak gitu. Terus selanjutnya ada pergeseran permintaan dibandingkan dengan pergeseran di sepanjang kurva permintaan. Nah, kita lihat pada demand schedule-nya si Ana lagi ya. Pertama tuh tadi sebelumnya Ana tuh ternyata punya income 300. Nah, sekarang income Ana naik 300, makanya jadi 600. Ternyata kalau misalkan income si Ana 600 dari 0 tuh Ana tadinya bisa nelfonnya cuma 30 kali, jadi nelfon 35 kali. Nah, tadinya 15 nggak mau nelfon, dia bisa nelfon 2 kali. Terus, nah sekarang itu nggak bisa nelfon kalau misalkan harganya $20. Nah, karena adanya perubahan permintaan itu menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan atau yang disebut dengan shifting. Nah, shift of a demand curve itu merupakan perubahan yang terjadi dalam kurva permintaan yang berkorespondensi dengan hubungan baru antara kuantitas demand dan harga barang itu. Jadi pergeseran itu terjadi karena perubahan kondisi awal. Sedangkan kalau movement along a demand curve, pergerakan di sepanjang kurva permintaan itu berubah karena kuantitas demand itu berubah karena harga yang berubah. Jadi perubahan kuantitas demand itu diakibatkan oleh harga yang berubah. Nah, di sini change in price. Perubahan terhadap harga barang dan jasa itu menyebabkan perubahan terhadap quantity demand atau disebut dengan movement along the demand curve. Nah, kalau perubahan terhadap income, preferensi, harga barang lain itu akan menyebabkan perubahan demand. Nah, ketika ada perubahan demand maka akan shifting. Contohnya nih, ada bagian A itu income-nya naik. Nah, kalau income-nya naik, ini hamburger ya yang tadi dibahas tuh. Income kita naik. Nah, terus berarti karena ini inferior good, misalnya dia akan bergeser ke kiri ketika income-nya kita naik. Nah, kalau misalnya normal goods, ini steak misalnya, steak itu normal good. Nah, terus hamburger inferior goods. Terus income kita naik, maka permintaan kita bergeser ke kanan. Terus kalau misalnya harga hamburger tuh naik, nah harga hamburger naik itu menyebabkan pengurangan terhadap quantity. Nah, terus substitute-nya si chicken, ayam itu bergeser ke kanan. Komplementernya itu bergeser ke kiri karena saus yang dibutuhin tuh berkurang karena ya si quantity hamburgernya berkurang. Terus dari permintaan rumah tangga ke permintaan pasar, ada yang namanya market demand. Total keseluruhan kuantitas yang diminta pada suatu periode dan juga kuantitas yang dibeli tuh sama si household di pasar. Jadi total semua kuantitas atas barang dan jasa yang diminta pada periode tertentu. Misal ada household A, household B, household C. Terus A itu pada harga 3,5 cuma beli 4, terus 1,5 beli 8. Ternyata B 3,5 nggak beli, terus 1,5 B beli 3, 3,5 C beli 4, 1,5 C beli 9. Nah, si market demand itu tinggal di total. Nanti ketemu 8 untuk harga 3,5, 1,5 untuk harga 20. Nah, untuk si household, kuantitas itu dilambangin Q kecil. Tapi kalau misalnya kuantitas market demand itu Q besar. Sekarang ada penawaran dalam pasar produk atau output. Jadi perusahaan sukses itu mencetak laba karena mampu menjual produknya lebih dari biaya untuk memproduksinya. Laba itu sendiri merupakan selisih antara penerimaan dan biaya. Nah, biaya produksi itu berasal dari jenis input yang dibutuhkan, jumlah tiap input sama harga inputnya. Selanjutnya ada harga dan kuantitas yang ditawarkan. Nah, the law of supply. Sekarang tadi the law of demand, yang sekarang the law of supply atau hukum penawaran. Kuantitas yang ditawarkan itu berarti jumlah produk yang bersedia atau mampu ditawarkan oleh suatu perusahaan untuk dijual pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Sekarang ada juga yang namanya supply schedule atau schedule penawaran. Nah, di tabel ini tuh menunjukkan
berapa banyak sih perusahaan tuh mau ngejual di tiap harga yang berbeda. Nah, di sini pada harga 1,5 perusahaan tuh nggak mau nyuplai, nggak mau menjual. Kenapa? Mungkin karena misalnya itu tuh ya biaya produksinya 1,5 untuk si per basel itu. Tapi ternyata nih ketika harga 17,5 perusahaan udah mau mensuplai sebanyak 10.000. Jadi, hukum penawaran itu punya hubungan yang positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Jadi ketika harga pasar itu naik nih, maka kuantitas yang ditawarkan tuh akan naik. Terus kalau harga pasarnya turun, kuantitas yang ditawarkan pun akan turun. Nah, kurva penawaran ini mengilustrasikan seberapa banyak sih produk yang akan firm jual pada harga yang berbeda-beda. Nah, dia positif, jadi dia ke atas. Antara harga sama kuantitas itu hubungannya positif. Ketika harga nambah, kuantitasnya juga nambah. Sekarang ada biaya produksi, the cost of production. Jadi, cost of production itu tergantung pada sejumlah faktor. Kayak misalnya di sini adalah teknologi gitu, tenaga kerjanya, modalnya, terus energi yang digunakan untuk si firm ini mencetak laba. Terus harga produk yang berkaitan nih di sini ada 3 hal yang penting. Jadi keputusan perusahaan tentang kuantitas output atau produk yang mau dia supply itu tergantung dari pertama harga barang dan jasa itu sendiri. Yang kedua biaya produksi, the cost of production, itu depends on harga input, terus teknologinya. Terus yang ketiga itu harga produk yang terkait. Terus ada pergeseran penawaran dibandingkan dengan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Ya pertama-tama ada movement along a supply curve, itu kuantitasnya berubah karena diakibatkan dengan perubahan harga. Kalau misalnya pergeseran, kuantitasnya itu berubah karena berkorespondensi dengan hubungan baru antara kuantitas barang dan harga. Terus pergeseran itu terjadi akibat perubahan dalam kondisi awal, kayak tadi misalnya biaya produksinya, harga inputnya, atau ada teknologi baru. Nah, ini shifting ke kanan nih, si kurva penawarannya. Kita bisa lihat nih, pertama-tama di tabel yang D0, jadi si kuantitas yang disuplai ini tuh menggunakan nggak pakai teknologi gitu. Nah, di yang pertama itu ada teknologi baru, misalnya ada pupuk. Nah, sehingga di 1,5 dia udah bisa nih memproduksi sebanyak 5.000. Makanya si supply-nya itu bergeser ke kanan karena terjadi penambahan. Terus, nah kesimpulannya nih tuh, kalau misalkan harga barangnya itu berubah, itu menyebabkan kuantitas supply-nya itu berubah, itu disebut movement. Kalau misalnya perubahan di total cost, teknologi, harga barang lain, itu akan menyebabkan perubahan si penawarannya, maka akan bergeser. Terus dari penawaran individu ke penawaran pasar, itu disebut penawaran pasar atau market supply. Jadi market supply adalah jumlah semua yang diproduksi pada periode oleh si produsen pada suatu produk tunggal, of a single product. Gitu. Nah, ini nih kita bisa lihat kurva-kurvanya. Ternyata buat market supply, terus di firms A, ternyata firms A kalau harganya 1,75 mau 10.000, terus kalau B mau 5.000, kalau C mau 10.000 juga. Jadi totalnya berarti 10.000 ditambah 5.000 tambah 10.000, 25.000, itu adalah kuantitas yang ditawarkan. Sekarang ada equilibrium pasar. Jadi equilibrium itu kondisi di mana ketika kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Equilibrium ini, di equilibrium pada kesetimbangan itu nggak ada kecenderungan harga untuk berubah. Selanjutnya ada permintaan berlebih. Jadi permintaan berlebih itu ketika kuantitas yang diminta itu melebihi kuantitas yang ditawarkan. Contohnya di sini ada lelang lukisan. Jadi kuantitas karena lukisannya cuma 1, terus kuantitas yang dimintanya itu berarti lebih dari kuantitas yang ditawarkan karena ada banyak orang yang mau membeli lukisan.
harganya itu tinggi, sehingga lama-lama karena harga yang tinggi itu menjadi terseleksi orang-orang. Terus kuantitasnya turun. Terus ketika kuantitasnya turun, akan ada satu orang yang mendapatkan lukisan itu pada suatu harga. Kayak gini nih gambarnya. Ini equilibrium, terus di bawah tuh ada excess demand. Nah, permintaannya tuh 50.000. Tapi yang ditawarkan cuma 25.000. Nah, kalau misalkan kayak gini, misalkan nih ini soybeans, pembeli itu akan memilih keluar untuk memilih barang substitusi. Ya udahlah, harganya pas kan naik nih lama-lama. Jadi lama-lama tuh pembeli yang ternyata mampu beli di harga 1,75 itu mau ganti. Jadi dia milih barang substitusi. Nah, karena harganya ini tinggi, maka misalnya si para petani itu merasa P-nya tuh tinggi, jadi dia meningkatkan si kuantitas yang ditawarkannya sebanyak 35.000, naikin 10.000. Nah, maka akan ketemu di equilibrium point. So, ada penawaran berlebih. Kalau penawaran berlebih berarti kuantitas supply-nya itu lebih dari kuantitas demand pada harga saat ini. Nah, kayak gini gambarnya. Supply-nya 40.000, demand-nya 20.000. Ya betul. Lama-lama harganya akan menyesuaikan turun. Terus ada perubahan pada equilibrium. Ketika supply dan demand curve itu shift, equilibrium price dan quantity itu change. Misalnya pertama di S0. Nah, kalau misalnya S0 terus sama demand di sini itu ada 13,2 pada harga 1,2. Ternyata pada harga ini kuantitas yang ternyata terus tiba-tiba ada perubahan, misalkan ada pengurangan lahan, terus penawarannya berkurang. Nah, ketika penawaran berkurang pada harga 1,2, itu yang dimintanya kan tetap 13,2. Maka si supply-nya yang pertama ini akan movement ke atas. Kemudian ditemukan titik equilibrium yang baru, yaitu pada harga 2,4 dan kuantitas yang dimintanya itu 9,9. Ini beberapa market equilibrium, contohnya kayak misalnya kalau ini demand shift, pergeseran demand, terus ada peningkatan income. Nah, barang X ini normal goods, maka demand-nya akan bergeser ke kanan. Terus kalau ada peningkatan income tapi X-nya inferior good, demand-nya bergeser ke kiri. Terus ada penurunan income, X-nya normal good, demand-nya bergeser ke kiri. Yang keempat itu penurunan income, X-nya inferior good, demand-nya bergeser ke kanan. Terus kalau increase harga, ada peningkatan harga dari substitusi X, maka demand-nya bergeser ke kanan. Kalau ada peningkatan harga untuk komplement X, demand-nya bergeser ke kiri. Kalau ada penurunan harga substitusi X, demand-nya bergeser ke kiri. Terus ada penurunan harga komplement X, demand-nya akan bergeser ke kanan. Nah, kalau di bagian supply itu kalau misalkan ada peningkatan biaya produksi untuk X, maka supply-nya bergeser ke kiri. Kalau misalkan ada penurunan biaya produksi untuk X, maka supply-nya akan bergeser ke kanan. Oke. Sekian materi mengenai chapter 3, Demand, Supply, and Market Equilibrium. Semoga paham. Terima kasih.